Baik, kita mulai. Bisa kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Iya kan, Oke. Pak? Ya. Kan, Pak. Baik, kita mulai dengan ya SQL ya. Structure Query Language. Kenapa sih ngomong SQL lagi, SQL lagi? Jadi kalau nanti ada orang, terutama orang bule, nyebutnya SQL, ya itu sama saja ya. Karena SQL atau Structure Query Language, bahasa query terstruktur, ini dikembangkan oleh IBM ya, di IBM oleh Donald D. Chamberlain dan Raymond Code ya. Uh, sorry, kok Raymond Code, Boyce ya. Jadi nanti kalau Anda belajar normalisasi materi selanjutnya nanti ada istilah Boyce Code ya. Itu dari nama orang ya. Jadi Boyce itu yang mengembangkan SQL, lalu model relasionalnya seperti yang pernah saya jelaskan di apa itu kuliah awal itu dibuat oleh Edgar F. Code ya tahun 70-an. SQL adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk mengolah data yang disimpan dalam Relational Database Management System ya, tentu saja berguna untuk menangani data terstruktur yang menggabungkan hubungan antar entitas dan variabel. Jadi ada beberapa tambahan ya. eh, SQL itu mendukung bahasa query data ya, data query language. Lalu seperti yang sudah kita bahas itu mendukung data definition language atau bahasa definisi data. Lalu ada data control language, bahasa kontrol data yang mengendalikan data, dan terakhir adalah DML ya, data manipulation language, yaitu bahasa yang memanipulasi data. Jadi kita melihat mulai dari query, mulai dari memanipulasi data ya, tolong jangan berpikiran positif negatif ya mengenai manipulasi, yaitu menyisipkan, memperbarui ya, update, delete ya, insert. Nah, ya, istilah-istilah itu tolong diingat ya karena jadi bagian dari statementnya, bahasa apa basic wordnya dari SQL ya, menyisipkan, insert, memperbarui, update, penghapus, delete. Lalu definisi data, pembuatan skema dan modifikasi ya. Jadi pada saat kita membuat sebuah tabel, kita itu membuat struktur sebuah tabel. Nama tabelnya apa, fieldnya ada berapa, nama fieldnya apa saja, tipe dari setiap field itu apa, ya, panjangnya berapa, mungkin panjangnya menggunakan default atau yang sudah ditentukan oleh aplikasi, atau mungkin panjangnya kita tentukan sendiri ya. Tadi saya menyebutkan mengenai query ya. Apa sih yang dimaksud dengan query? Nah, hati-hati ya, nanti jangan-jangan ujian keluar nih. Query itu adalah apa? Pertanyaan, question ya, atau permintaan informasi ya yang dilakukan secara formal dan teratur terhadap DBMS. Jadi kalau Anda mencari data ke sebuah DBMS, Anda melakukan query. Ya. Anda masuk ke situ, Anda memasukkan NRP Anda untuk melihat nilai UTS PBD, di situ Anda melakukan query. Anda bertanya kepada situ, Anda meminta kepada situ Unpas nilai UTS. Tetapi tentu saja tampilannya itu sudah dipermudah ya.
Padahal di dalamnya itu ada pernyataan-pernyataan SQL untuk mencari, ya, dan untuk menampilkan data yang Anda cari. Jadi query itu bukan hanya dilakukan oleh programmer, bukan hanya dilakukan oleh desainer, tapi lebih banyak dilakukan oleh user. Siapa user situ Unpas? Ya Anda, ya, sebagai mahasiswa dari seluruh angkatan, dari seluruh prodi, fakultas teknik misalkan. Baik, tetapi juga query dapat dilakukan untuk pemulihan beberapa fungsi utama, ya. Tadi adalah pertanyaan pemilihan atau tindakan terhadap basis data. Lalu juga query pemulihan informasi, ya. Lalu ada query aktivitas yang meminta tugas tambahan pada informasi, misalkan bisa menambah, bisa penyegaran atau refresh mungkin maksudnya, ya. Siapa tahu nanti pada saat Anda melihat data itu ada data terbaru yang masuk, ya, Anda bisa refresh atau mungkin delete, ya. Biasanya user tidak diberi hak untuk mendelete, ya, bahaya ya kalau Anda bisa mendelete nilai mahasiswa lain misalkan di situ. Baik, nah ini yang harus Anda hafal, harus Anda mengerti, ya, dan Anda harus bisa tulis tanpa kesalahan, ya, tidak perlu khawatir, ya, kalau cara menulis ini pasti akan dibantu misalkan dalam PHP MyAdmin supaya meminimalisir error. Ini juga bisa lihat sebagai urutan, ya. Jadi tidak mungkin Anda create table dulu baru create database. Pasti masuk ke PHP MyAdmin yang pertama kali digunakan itu adalah pasti new database. Artinya apa? Create database. Setelah itu create table. Ya. Saya sangat sarankan ini menggunakan SQL, ya. Meskipun harus ngetik misalkan, tetapi latihan, ya, memahami, menghafal statement-statement dan urutan dalam SQL. Lalu ada yang nomor 3 adalah alter table, mengubah struktur data sebuah tabel. Anda sudah membuat tabel dengan 3 field. Create, sudah beres. Tabelnya sudah jadi. Ternyata ada yang lupa. Ada satu field yang belum Anda cantumkan. Pakai perintah alter table. Lalu jika filenya akan dihapus, ya, tabelnya akan dihapus, drop table. Hati-hati, ini sekali lagi seperti yang saya sampaikan minggu lalu, apalagi drop database, ya. Kalau cuma bikin coba-coba terus Anda hapus lagi tidak apa-apa, ya, tapi kalau tabel dan database sudah ada isi rekornya, hati-hati. Anda di dalam tabel harus menentukan primary key, kunci utama. Jika ada relasi, terutama relasinya itu adalah 1 ke N, di tabel yang N itu harus foreign key ada, ya, menentukan field yang menjadi kunci asing yang biasanya adalah primary key di tabel relasinya. Dan setiap field bisa pakai not null, bisa tidak. Kalau pakai not null berarti tidak boleh kosong. Tapi kalau tidak menggunakan not null, ini boleh kosong. Tidak boleh kosong berarti tidak bisa di save. Boleh kosong, mau diisi, mau tidak diisi, inputnya bisa di save ke dalam sebuah record. Bagaimana menentukan not null dan tidak not null? Yaitu tergantung dari kebutuhannya. Ya, rasanya aneh kalau misalkan ada mahasiswa tidak memiliki NRP. Jangan-jangan nanti yang daftar bukan mahasiswa Unpas misalkan, ya. NRP settingnya umumnya adalah
not null. Selain NRP juga menjadi primary key. Oke, primary key bukan sebaiknya ya, wajib dijadikan sebagai not null untuk menjamin bahwa bukan primary key-nya tidak ada ya, tapi menghindari user jangan sampai lupa mengisi primary key. Itu misalkan case-nya. Sebetulnya banyak ya perintah dasar SQL, tapi saya tampilkan cuma beberapa saja yang memang paling sering digunakan. Nah, ini akan kita bahas lagi yang perintah dasar yang kedua ini minggu depan ya. Kita lebih banyak ke perintah dasar yang pertama dalam kuliah hari ini. Yang pertama adalah insert, ya, menyisipkan baris record ke dalam tabel, mengisi ya. Jadi setiap field yang ada dalam sebuah tabel mau diisi. NRP mau diisi, nama mau diisi, alamat mau diisi, pakai perintah insert. Untuk mencari data, kita menggunakan nomor 2, 3, dan 4. Ini biasanya menjadi satu kesatuan. Sebetulnya nomor 2 dan 3 saja sudah cukup, tapi umumnya yang namanya query itu adalah select from where. Select field apa saja yang mau ditampilkan. From, dari tabel mana. Where, syaratnya apa. Ya. Contoh misalkan dari 10 field yang ada di tabel mahasiswa, saya hanya akan menampilkan 2 saja. 2 field saja. Itu ditulis di select. From-nya dari tabel mahasiswa. Syaratnya, misalkan syaratnya nama, isi nama field. Nama misalkan itu adalah Budi. Itu syarat. Ya. Anda melakukan Anda melakukan login ke situ, itu sudah pakai syarat. Harus ada password. Ada NRP-nya diidentifikasi sehingga data yang ditampilkan dari sekian ribu mahasiswa Unpas hanya data Anda saja. Itu termasuk di where. Nanti akan kita lihat contohnya. Lalu nomor 5 adalah update. Apa ya bahasa Indonesianya update tuh? Memperbarui ya. Atau mengubah isi field. Dan ada delete. Ada yang bisa membantu saya apa bedanya delete dan drop? Sama-sama menghapus. Ya? Ada yang bisa bantu? Izin Pak, Ya, silahkan. kalau drop menghilangkan seluruh itunya, menghilangkan. Kalau delete mah hanya menghapus salah satunya saja Pak. Betul, ya. Tetapi juga Anda harus ingat, yang namanya drop itu menghapus struktur tabel. Kalau delete tidak menghapus struktur tabel. Itu kenapa drop itu biasanya tidak sangat dilarang ya digunakan oleh user. Bahkan pengelola basis data pun harus hati-hati menggunakan drop. Ini yang paling banyak dipakai ya tadi di yang nomor 1 ya, mulai dari create database sampai dengan Anda membuat sebuah query. Baik, perhatikan nih baik-baik ya. Jadi begini cara Anda membuat struktur tabel.
Tentunya ini dilaksanakan setelah Anda membuat basis data. Ya, create database. Database-nya apa namanya? Create table. Table-nya disebutkan. Ya, karena create itu jangan create customer, salah itu. Create table customer. Jadi isi fieldnya itu ada yang di dalam kurung. Pastikan ada nama tabel. Jangan pakai spasi. Ini nama tabelnya. Nama tabel harus mengacu kepada blueprint ERD. Persis sama. Ini contoh nama field. Nama field harus unik, bukan hanya untuk tabel itu saja, tetapi untuk seluruh database. Supaya nanti mudah buat mudah untuk membuat query-nya. Pak, boleh nama field pakai singkatan-singkatan? Ya boleh-boleh saja. Pak, boleh nama field menggunakan kata-kata yang tidak ada artinya? Ya silahkan saja. Tapi kan nanti akan membingungkan Anda sendiri. Apalagi nanti basis data itu adalah kerja kelompok ya. Bukan hanya dimengerti oleh Anda. Nah, selanjutnya adalah Anda harus mendeklarasikan tipe dan panjang field. Yang paling banyak digunakan adalah 1 karakter, char, 2 integer, int, 3 date atau tanggal. 3 karakter itu yang paling banyak digunakan. Karakter yang lain masih banyak. Ya, tapi 3 itu untuk basic, untuk dasar yang paling banyak digunakan. Kalau mau isinya string atau teks, pakai karakter. Kalau isinya mau angka, bisa dihitung pakai integer. Nih yang paling akhir, int. Kalau isinya tanggal dan bisa dihitung, tanggal bisa dihitung ya. Ingat kemarin bahwa umur itu bisa dihitung dari tanggal. Karena tanggal itu pasti ada tahun. Tanggal, bulan, tahun. Date. Untuk karakter biasanya panjangnya ditentukan. Kalau integer biasanya tidak perlu. Ya, kita pakai yang default saja. Kalau date sama. Date juga tidak perlu ditentukan panjang fieldnya. Untuk pemakaian tipe-tipe field tersebut latihannya nanti ya minggu depan. Sekarang kita fokus dulu ke mapping. Ini contoh SQL untuk membuat tabel. Ada pertanyaan? Mudah kan strukturnya? Ya. Boleh ya Anda membuat sebuah tabel isinya cuma 2 field. Ya, 1 primary key dan 1 non key. Jangan lupa ini. Menulis primary key bisa dideklarasikan di bawah. Jadi di bawah ini tidak perlu dideklarasikan, tetapi di bawahnya ada tulisan primary key customer ID. Tapi saya tidak biasa menggunakan seperti itu. Kenapa? Takut lupa. Ya. Jadi saya menyarankan sama kepada Anda awal-awal deklarasikan dulu primary key. Nanti kalau lupa, terpaksa Anda harus alter table. Kerja 2 kali. Oke. Dan yang terakhir adalah Anda bisa menentukan apakah sebuah field itu diisi atau boleh tidak diisi. Sekali lagi saya ingatkan, primary key wajib pakai not null. Supaya nanti tidak lupa. Ini contoh query paling sederhana tetapi sudah lengkap. Select from where. Tidak boleh dibalik.
nulisnya harus begini. Nulisnya boleh dijadikan satu baris, ya, tapi nanti Anda akan kesulitan untuk memeriksa jika query-nya sangat kompleks. Biasakan rapi seperti ini supaya nanti strukturnya mudah untuk diperiksa. Termasuk juga nanti kalau ujian, ya, mempermudah dosen untuk memeriksa. Jangan salah tulis. Ujian, ada yang nulisnya select, seharusnya select, tapi ternyata cuma nulisnya select, kurang T satu, salah. Ada yang nulisnya from, tapi ditulisnya form, salah. Ada yang nulisnya select where from, salah. Begini nulisnya. Tidak boleh where di atas, tidak boleh from itu di bawah. Select from where. Select itu adalah tabel yang akan ditampilkan, baik dari satu tabel maupun lebih dari satu tabel. Tapi kali ini cukup sederhana satu tabel. Menulisnya boleh nama fieldnya saja, boleh nama tabel, titik field. Yang seperti ini yang sangat disarankan. Dan saya harap menjadi kebiasaan Anda untuk menulis seperti ini. Kenapa? Nanti kita akan bahas di kuliah basis data selanjutnya bahwa aksesibilitas dengan menulis seperti ini bisa membuat SQL itu lebih optimal atau lebih baik, ya, lebih cepat dieksekusi. Ya, basis data kan itu ya tujuannya. Ya, cepat pencarian data. Cepat itu termasuk eksekusi dari query. Jadi nulisnya seperti ini. Ya, nama tabel sudah ditulis, titik nama field. Urutan tidak masalah. Di tabelnya A dulu baru B, tapi di select boleh B dulu baru A. Lalu yang kedua adalah from. From itu nama tabel. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Kalau lebih dari satu pakai koma. Customer, koma, employee, misalkan koma dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah syarat pencarian atau kriteria. Kalau di akses itu istilahnya adalah kriteria, ya. Where itu bukan tempat, ya, bukan di mana, tapi adalah syaratnya. Di mana di sini umur customer atau customer age itu lebih besar dari 25. Jadi untuk yang isinya integer itu bisa pakai lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan syarat itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga, ya, pakai penghubung. Apakah penghubungnya itu and atau penghubungnya or. Misalkan cari mahasiswa yang namanya Budi dan umurnya lebih dari 20 tahun. Berarti syaratnya itu dua. Dihubungkan dengan dan. Berarti syaratnya dua-duanya harus terpenuhi. Ya. Oke, itu contoh sederhana saja. Sekali lagi saya ingatkan, biasakan menulis seperti ini. Jangan salah menuliskan kata-kata dasarnya, select from where, karena nggak susah-susah amat juga. Dan yang terakhir, dibiasakan menulis untuk select itu adalah nama tabel, titik nama field. Urutan tidak jadi masalah. Baik. Sekarang kita mulai ke materi pemetaannya.
Tabel SQL harus memiliki isi informasi yang sama dengan entitas asli dari entitas tempat tabel tersebut berasal, ya. Konsistensi, bahwa kita harus selalu mengacu kepada ERD sebagai blueprint. Transformasi ini selalu terjadi untuk entitas dengan relasi biner, asosiasi banyak ke banyak. Hati-hati ya, bahwa di ER itu kita bisa dengan mudah menentukan kardinalitas banyak ke banyak, N ke M, tetapi ternyata butuh cara khusus untuk menerjemahkannya ke dalam SQL. Biasanya relasi yang mudah diterjemahkan itu selain dari banyak ke banyak, misalkan satu ke banyak, di mana satu entitas itu menjadi parent atau orang tua, dan satu entitas itu menjadi child atau anak. Kalau dua entitas itu berelasi satu ke N, tabel yang satu kardinalitasnya itu disebut sebagai tabel parent atau tabel orang tuanya. Tabel yang kardinalitasnya N itu disebut sebagai tabel child. Kenapa disebut sebagai tabel anak? Karena di tabel yang N itu harus nyambung ke tabel yang satu. Artinya di tabel yang N itu ada foreign key. Foreign key bukan di tabel parent, tapi di tabel child. Sama seperti Anda berelasi dengan orang tua Anda tergantung dengan orang tua Anda mewarisi ciri-ciri orang tua Anda. Betul? Betul apa betul? Ya, maka istilahnya parent and child. Nanti dalam istilah SQL-nya itu disebut sebagai reference, mereferensikan. Ada yang pernah bilang sama Anda, wajah Anda mirip sekali dengan ibu atau ayah? Ada? Ada apa? Iya. Kenapa? Karena wajah dan ibu dan ayah menjadi referensi untuk wajah Anda. Ya, jadi kayak kopas gitu loh. Nah, nanti di tabel yang N itu harus mereferensi ke tabel yang satu. Ya, ini disebut sebagai relasi ternary, ya, atau yang satu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang lain. Nanti kita akan lihat contohnya di yang satu ke N, ya. Baik, nah tadi saya sudah menyebutkan bahwa kardinalitas yang N itu akan mengandung kunci asing. Karena biasanya child itu lebih dari satu atau lebih. Satu dosen mengajar banyak mahasiswa. Tabel dosen 1, tabel mahasiswa N. Tabel dosen parent. Tabel mahasiswa itu adalah child. Karena besar kemungkinan ya di teknik informatika Unpas satu dosen mengajar banyak mahasiswa. Relasi satu ke satu, relasi untuk salah satu entitas, dan setiap entitas dengan relasi rekursif biner satu ke satu atau satu ke banyak. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Desain yang menangani relasi untuk menentukan kunci asing atau foreign key di tabel child yang cocok dengan kunci utama primary key dalam tabel induk.
Meskipun disebut sebagai foreign key ya, tapi tetap dia mengacu kepada primary key di tabel induk. Artinya apa? Namanya harus sama. Tipenya harus sama. Panjangnya harus sama. Bedanya yang satu di tabel parent jadi primary key, yang satu lagi di tabel child itu jadi foreign key. Masih bingung ya? Nanti kita lihat contohnya. Oke. Case ya, kasus ini dimana jika banyak ke banyak. Kalau banyak ke banyak, seperti yang pernah sekilas kita bahas, yang namanya relasi nanti akan diangkat menjadi sebuah tabel tersendiri. Jadi tolong diingat, setiap Anda membuat IRD kardinalitas banyak ke banyak antar dua entitas, pada saat nanti akan dipetakan menggunakan SQL, minimal itu akan menjadi 3 buah tabel. Minimal saya sebutkan. Ya, berarti tidak mungkin kurang dari 3 tabel. Lebih dari 3 tabel mungkin. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah kita belajar normalisasi. Ingat itu, ya, tolong dicatat baik-baik. Ya, IRD banyak ke banyak diterjemahkan, dipetakan ke dalam SQL menjadi minimal 3 tabel. Oke. Baik, contoh. Kita mulai dengan latihan. Misalkan ini part saja ya, bagian dari sebuah IRD yang besar ya. Jadi kita contohnya yang simpel-simpel dulu supaya Anda lebih mudah mengerti. Dalam sebuah perpustakaan mungkin ya, atau mungkin sebuah tempat pengarsipan, setiap laporan, satu laporan itu pasti ada satu singkatan. Biasanya misalkan dilakukan untuk memudahkan pencarian. Jadi ada entitas laporan ya, mempunyai berelasi dengan entitas singkatan, abbreviation ya, mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya, satu ke satu. Anda bisa ganti satu penumpang ya, satu kursi di pesawat terbang. Satu penumpang mendapat satu customer misalkan akan mendapat satu buku tabungan ya untuk setiap rekening yang akan dia buka di sebuah bank. Kita melihat kardinalitasnya adalah 1 ke 1. Bagaimana kita membuat IR-nya? Membuat SQL-nya. Seperti ini. 1. Nama tabel itu persis sama dengan entitas. Yang pertama kali kita buat yang mana? Tabel child atau tabel parent? Coba saya tanya sama Anda. Yang lahir duluan siapa? Orang tua Anda atau Anda? Orang tua. Yakin? Sudah ditanyakan? Yakin, Pak. Siapa tahu ya. Malah ada yang kebalik-balik. Wah, ajaib kalau seperti itu. Jadi kita buat yang report dulu. Jangan pernah Anda membuat sebuah tabel yang mengacu kepada tabel lain, yang mereferensi ke tabel lain. 1, Anda buat tabel report, sederhana saja. Nah, ini contoh. Ini cara penulisan primary key yang berbeda.
Kalau kalau Anda mau nulisnya report number integer primary key not null, silahkan. Sama saja hasilnya. Ya. Jadi salah satu kemudahan dalam membuat SQL itu tidak ada hanya satu cara, banyak cara. Ya, kenapa saya suka sama basis data? Fleksibel. Jadi kalau Anda punya cara pencarian data yang sama, tetapi SQL-nya berbeda dengan teman Anda, hasilnya sama, ya berarti benar dua-duanya. Oke, yang pertama kita buat tabel create table report ya. Sudah selesai. Jadi tabelnya ya kalau di PHP MyAdmin sudah di Go ya, lalu kelihatan di pohon database-nya. Yang kedua adalah membuat tabel abbreviation. Misalkan ini ABBRNO-nya dideklarasikan sebagai sebagai nomor. Nah, nomor 2, perhatikan ini report no. Report no ini adalah foreign key. Kenapa? Tipe nama fieldnya, tipe fieldnya ini persis sama dengan primary key di tabel report. Langkah pertama dalam membuat foreign key itu adalah dideklarasikan terlebih dahulu, alias ditulis dulu. Ini yang biasanya lupa. Field report no di tabel abbreviation itu sebetulnya bukan milik tabel tersebut, tapi milik tabel parentnya, yaitu tabel report. Jadi kalau Anda tidak deklarasikan dulu, tidak ditulis dulu, salah. Hasilnya pasti error. Pasti akan keluar pesan kesalahan. Oke? Ada yang mau bertanya sampai sini? Ya. Jadi ditulis dulu. Setelah ditulis, lalu diproklamasikan si report note tersebut sebagai foreign key. Nih. Foreign key report no. Lalu si report no ini mereferensi ke orang tuanya, ke parentnya. Reference report no. Report ini apa? Tabel ini. Report no ini apa? Primary key di tabel report. Paham? Masih bingung? Siapa yang masih bingung silahkan. Kalau mau apa perlu diulang? Maaf, Pak. Halo, apa? Nggak kedengaran barusan. Maaf, bisa diulang, Pak. Oke. Ini tabel parent. Ini tabel child. Meskipun relasinya 1:1 ya, tetapi harus nyambung. Kenapa? Karena dua tabel ini memiliki primary key yang berbeda. Oke ya.
Paham ya kenapa ini menjadi parent, ini menjadi child. Lihat ya, beda. Di sini primary key-nya adalah report no. Di sini primary key-nya adalah ini BBR no. Supaya nyambung, supaya berelasi, harus ada field yang namanya dan tipenya sama. Saya ulangi, kalau dua tabel mau berelasi, harus ada field yang namanya, tipenya, panjangnya sama. Kalau Anda mau bersahabat dengan teman Anda sesama mahasiswa, harus ada kesamaan tidak? Harus ada kesamaan tidak? Kesamaan kampus, kesamaan prodi, kesamaan hobi, kesamaan apa lagi? Kesamaan kesukaan tempat main, kesamaan asal, kota datang, atau mungkin SMA asal, betul? Kalau tidak ada kesamaan, mungkin tidak nyambung. Ya mungkin, ya. Kalau orang anak muda sekarang menyebutnya beda dunia. Baik, kita review lagi. Nah, satu ya harus ada kesamaan dan kita sudah menentukan bahwa ini adalah parent, ini adalah child. Kesamaannya apa? Berarti di sini harus ada primary key yang menjadi acuan. Sudah ada nih namanya report no. Di sini harus ada foreign key yang nanti mengacu kepada parentnya, yaitu tabel report ke primary key report no. Jadi kita deklarasikan di sini, tulis namanya sama report no, tipenya sama, diisi not null, tapi tidak boleh dideklarasikan sebagai primary key. Tetapi alih-alih kita deklarasikan sebagai foreign key. Deklarasi foreign key biasanya ada di bawah setelah semua field dari tabel child ini, abbreviation, sudah selesai ditulis. Jangan sampai lupa. Ya. Pada saat ujian ada yang menentukan betul seperti ini. Foreign key report no. Tapi si report no-nya lupa ditulis. Bagaimana mungkin Anda mendeklarasikan, mengumumkan sesuatu yang tidak Anda miliki? Ya bohong itu mah. Ngaku-ngaku mahasiswa teknik informatika Unpas ya, tapi tidak pernah kuliah. Bohong itu mah. Baik. Nah, setelah dideklarasikan, Anda referensikan. Referensinya kemana? Ke parentnya. Apa nama parentnya? Tabel report. Ke parentnya. Primary key-nya apa? Report no. Ya. Udah selesai. Selesai apa? Selesai, sudah nyambung. Ada relasi antara tabel report dan tabel abbreviation. Begitu. Ini perintah-perintah yang membuat, yang create relationship, yang membuat relasi. Anda tidak menggunakan perintah tersebut, ya nggak ada nanti relasinya, nggak ada garis penghubung antara report dan abbreviation.
Jadi kalau sudah membuat seperti ini, Anda bisa loh membuat query sekaligus dari tabel report dan tabel abbreviation. Kalau nanti nyambung lagi dengan tabel yang lain, bisa langsung dari 3 tabel sekaligus bikin query. Paham ya? Nanti kita akan ulangi lagi karena masih banyak contoh. Nah, biasanya setelah dideklarasikan ini menggunakan perintah on. Ini on delete cascade. Ini supaya maksudnya dan on update cascade ini mempermudah Anda dalam pengelolaan data. On delete cascade sorry ini sebaiknya bukan on delete cascade meskipun ini perintahnya betul ya. Jadi cascade itu maksudnya adalah jika si report ini misalkan isinya nomor 10 misalkan mengacu ke report di tabel report number di tabel report nomor 10 dihapus, di delete, di report di delete, di abbreviation juga otomatis di delete. Itu maksudnya. Jadi Anda nggak perlu delete 2 kali. Cukup di delete di tabel parentnya. Table child ikutan. Itu maksudnya. Tetapi tolong, saya lupa ini menggantinya. Sebaiknya ini perintahnya tolong diganti ya, bukan on delete cascade tapi on delete restrict. Restrict itu nggak boleh, dilarang. Restricted. Ya, nanti saya ganti untuk latihan-latihan selanjutnya. Update cascade apa maksudnya? Jika di sini diubah si primary key-nya diupdate, namanya diubah, ini otomatis ngikut. Jadi itu sudah dibantu sama basis data. Ya, menghindari inkonsistensi. Itu maksudnya. Jadi ini wajib pakai. Dan yang terakhir, Anda khususnya di PHP MyAdmin ya, memanfaatkan MariaDB atau di MySQL, kalau menggunakan relasi, meng-create relasi, itu mesin basis datanya mesti diubah. Karena mesin basis data default atau mesin basis data yang bisa dipakai langsung itu namanya MyISAM. Hanya bisa memproses data, mengelola data dari satu tabel saja. Jadi, kalau Anda mau buat relasi, itu terpaksa Anda harus ganti mesin basis datanya. Nah, ini Anda deklarasikan. Engine sama dengan InnoDB. Kenapa namanya InnoDB? Nggak tahu. Ya, memang namanya dari sononya InnoDB. Tetapi InnoDB ini bisa mengelola relasi. Jadi kalau Anda tidak mencantumkan perintah ini, engine sama dengan InnoDB, nanti nggak bisa create table abbreviation. Yang keluar itu adalah pesan kesalahan. Jadi caranya adalah nanti Anda coba tulis yang persis seperti ini di PHP MyAdmin dan coba tulis yang tidak persis seperti ini. Lihat salahnya di mana. Ya, Anda harus bisa belajar dari kesalahan dan bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut.
Biasanya dalam membuat basis data ya mahasiswa suka histeris duluan gitu loh. Padahal ternyata kesalahannya hanya salah ketik. Ya, jangan panik dulu. Ya, coba lihat lagi. Karena juga kalau terjadi kesalahan dalam pemakaian Word, itu biasanya kan dibantu oleh PHPMyAdmin. Ya, kalau masih ada tanda merah di sebelah kiri teks, berarti Anda masih ada kesalahan. Ya, tinggal diperbaiki. Kalau sudah tidak ada tanda merah, berarti itu sudah siap query-nya untuk dieksekusi atau di go. Oke. Nah, itu untuk one to one. One to many. Satu departemen itu punya banyak pegawai. Satu dosen punya banyak mahasiswa. Satu garasi jadi tempat parkir banyak mobil. Satu pesanan ternyata isinya banyak jenis makanan dan seterusnya dan seterusnya. Anda bisa melihat ini 1 ke N. Lihat. Bagaimana membuatnya? Ternyata persis sama dengan 1 ke 1. 1 kardinalitas 1 milik siapa? Departemen. Sehingga departemen menjadi parent. Mana yang Anda buat terlebih dahulu? Departemen atau employee? Departemen. Oke. Departemen. 1 dosen mengajar banyak mahasiswa. Tabel mana dulu yang Anda buat? Dosen. 1 pesanan banyak jenis makanan. Tabel mana dulu yang Anda buat? Pesanan. 1 garasi bisa menampung banyak mobil. Mana dulu yang Anda buat? Garasi. Oke. Ya, jangan salah. Parentnya dulu yang dibuat. Sederhana. Isinya cuma 2 field. Ya, ini tipe datanya integer, ini tipenya karakter panjang 20, primary key-nya adalah depth no. Anda boleh depth no, integer, primary key not null. Silahkan. Ya. Lalu Anda baru buat tabel yang kedua. Sekali lagi, jangan lupa foreign key dideklarasikan terlebih dahulu, baru foreign key ditulis dulu, baru dideklarasikan. Ditulis dulu, depth no in, baru dideklarasikan. Foreign key depth no, reference departemen depth no. Nih, yang benar ini ya, yang tadi. On delete restrict. Jadi di sini nggak boleh di delete recordnya. Bahaya kalau lebih baik di update. Di sini juga tidak boleh di delete, nanti berpengaruh. Dan terakhir adalah dideklarasikan mesinnya itu adalah mesin basis datanya adalah InnoDB. Mudah ya? Mirip-mirip semuanya seperti itu. Nah, gimana kalau binary recursive relationship? Engineer, insinyur. Ternyata di antara para insinyur itu ada yang menjadi ketua kelompok. Ya samalah seperti mahasiswa ya. Satu mahasiswa di satu kelas ada yang jadi ketua kelas. Mahasiswa-mahasiswa di banyak kelas ada yang jadi ketua kelompok. Ya semuanya mahasiswa.
Ini kira-kira membuat berapa tabel ya? Kalau melihat entitasnya, kira-kira kita membuat berapa tabel? 1, Pak. 1 ya, coba kita lihat. Betul, cuma 1. Ternyata karena ada relasi dengan dirinya sendiri, maka dia akan membuat apa itu eh, mengacu kepada dirinya sendiri. Di sini apa employee ID misalkan, sorry saya tadi lupa. Untuk gambar-gambar di sini itu tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan balon-balon apa itu atribut. Ya, tapi nanti kalau Anda menggambar harus pakai supaya mudah. Jadi saya tidak menghilangkan supaya Anda bisa fokus kepada satu entitas dan atribut. Kardinalitas. Ya, bukan artinya tidak ada atributnya. Jangan salah paham. Kenapa kok di departemen ini muncul depno sama depname misalkan? Ya nanti Anda tinggal buat saja balon-balonnya di sini. Yang menyatakan bahwa depno misalkan itu adalah primary key dari atribut entitas departemen. Itu ya, tolong jangan salah paham ya. Baik, kita sama juga engineer ini berarti dia punya 2 atribut. Yang satu adalah employee ID sebagai primary key, lalu leader ID yang menentukan bahwa dia adalah pemimpin atau bukan pemimpin dari kelompok insinyur tersebut. Sama ya, si leader ID-nya tinggal dideklarasikan sebagai foreign key. Mereferensinya kemana? Ya ke dirinya sendiri. Tabel engineer, primary key employee ID, primary key employee ID sama. Ke bawahnya sama. Tolong dibiasakan ya nulisnya. Kalau ini ketukar nggak apa-apa. Jadi Anda nulis misalkan on update cascade, terus on di bawahnya baru on delete restrict, tidak jadi masalah. Tapi Anda akan salah jika mendeklarasikan foreign key baru menulis foreign key-nya. Salah itu. Tulis dulu foreign key-nya baru dideklarasikan, sehingga perintah foreign key references itu biasanya paling bawah, baru disusul oleh on, dan ini pasti di luar. Engine ini di luar deklarasi tabel. Oke? Nah lo, banyak pegawai mempunyai banyak keterampilan. Employee, pegawai, skill, keterampilan. Banyak mahasiswa menguasai banyak aplikasi. Di Unpas Setiabudi banyak tempat parkir bisa menampung banyak kendaraan. Ada bus, ada sepeda motor, ada mobil, ada sepeda. Banyak masyarakat berkumpul di banyak tempat wisata pada saat liburan tahun baru, tapi sekarang nggak boleh ya, menghindari varian baru. Udah varian deh, tidak akan beres-beres atau selama orang-orang masih pada bandel mah. Apalagi contoh yang lain? Lu jangan-jangan banyak dosen mengajar banyak mahasiswa. Di mana? Di prodi. Oke, coba saya tanya nih sama Mutiara.
Iya, Pak. Ini kira-kira jadi berapa tabel ya? Ingat? Tiga. Hmm? Eh, Jadi berapa? tiga. Ingat yang Tiga. tadi? 3, 2, Dua. Dua 2. Pak. Kata Mutiara 2. Muhammad Nizar? Ingat? Dua, Ya? Ingat seperti yang tadi saya sampaikan, banyak ke banyak itu kompleks. Ini maaf salah ya, seharusnya N ke M, bukan N ke N. N ke M, banyak ke banyak. Banyak ke banyak itu tidak bisa langsung diterjemahkan ke dalam DBMS. Gloria, kira-kira jadi berapa tabel ya kalau banyak ke banyak? N ke M. 2, Pak. 2. Nadila? 2 juga, Pak. 2 juga. Muhammad Anggi? 2, Pak. 2. Perasaan kemarin sudah saya memberikan contohnya. Yang gambar apa itu? Gambar tabel relasi ranca gigi 2, Pak. 2. Nggak ada yang 1 atau 7 gitu. Faisal Ambari 2, Pak. 2. Emilia 2, Pak. 2. Coba kalau yang sama yang bilang 2 nih, mana yang jadi parent? Kan tadi saya bilang yang 1 itu jadi parent, yang N itu jadi child. Ini N ke M. Mana yang jadi parent? Harus ada. Muhammad Ardia, mana yang Kalau jadi parent? employee sama skill, Pak. Ya, berarti Employee parentnya sama ada skill. 2 ya. Lah Iya. childnya mana? Itu yang skill use-nya. Ya skill use-nya. Berarti kalau child itu diangkat menjadi tabel atau tidak? Iya, Pak. Iya, berarti tabelnya ada berapa? Ada 3. Betul. Wah, tepuk tangan untuk Ardia. Saya bilang tepuk tangan untuk Ardia, ayo semuanya tepuk tangan. Yang tidak tepuk tangan gak lulus loh. Betul, ya itu konsepnya. Bahwa dalam relasi itu pasti ada child, ada parent. Lah ini mana masa dua-duanya child? Nggak mungkin kan kalau nggak ada parentnya. Masa dua-duanya parent tapi nggak ada childnya? Sehingga Anda di sini harus membuat 3 buah tabel. 2 parent, 1 child. Forenki ada di parent, ada di child. Alfiandi, Forenki ada di parent atau ada di child? Biasanya ada di parent, Pak. Salah. Kan tadi saya bilang, anak itu pasti mereferensikan orang tuanya. Wajah Anda mirip dengan wajah Anda mirip dengan wajah ayah Anda tidak? Mirip, Pak. Mirip dong. Iya. Kenapa mirip? Karena nanti takut nggak dianggap anaknya. Bukan itu. Karena Anda mendapat warisan, Anda mereferensikan wajah Anda kepada wajah ayah Anda. Ya berarti foreign key ada di parent atau di child? Di child, Pak. Di child. Kalau 1 itu parent,
N itu child, berarti foreign key ada yang di N atau yang di 1? Siapa yang bisa jawab? Jamaluddin, di N atau di 1? Gimana, Pak? Foreign key itu ada di N atau di 1? Di N. Betul, di N. Jadi nanti kita mengubah sebetulnya employee jadi 1, skill jadi 1, N-nya ngumpul di skill use. Apa yang kita lakukan? Ya buat tabel skill dan tabel employee normal-normal saja. Dah beres untuk urusan parent. Nggak perlu pakai referensi, nggak perlu pakai deklarasi foreign. Ya udah. Tentukan nama tabel, tentukan primary key, terus non key-nya. Dah beres. Nah, yang sedikit kompleks, balik lagi, adalah di skill use. Karena dia menjadi anak yang berelasi ke 1 atau kedua parent. Nih, skill use. Dia lihat relasinya. Referensi berarti dia punya parent berapa biji? 2, Pak. 2. Parentnya employee, parentnya skill. Berarti di skill use harus ada referensi ke employee dan skill. Betul. Berarti foreign key-nya harus ada berapa? 2. Betul. 2. 1 ke employee, 1 ke skill. Boleh? Boleh. Tuh. Di skill use ternyata nggak ada. Dia tidak punya apa itu field milik dia sendiri. Karena memang di IR-nya nggak ada. Kalau di IR-nya ada, berarti Anda tinggal tambahkan saja. Dia hanya menuliskan primary key di employee dan nama field primary key di skill. Lalu dua-duanya dideklarasikan sebagai foreign key mengacu ke primary key di employee dan mengacu kepada primary key di skill. Ke bawahnya sama. Udah selesai. Oke? Itu many to many. Sudah sebetulnya sampai di sini. Ya, ini minimal Anda sudah bisa memahami. Begini loh, kalau dalam PHP MyAdmin itu ingin membuat sebuah tabel bisa berelasi dengan tabel lainnya. Udah selesai. Mana yang jadi parent, mana yang jadi child, mana yang primary key-nya menjadi acuan, lalu deklarasikan foreign key, lalu references. Sudah selesai. Waduh, kumaha ieu teh? Boleh seperti ini? Boleh, tetapi jangan lebih dari ini. Jangan sampai misalkan Anda skill use ini nyambung lagi. Jadi kayak bintang gitu loh. Jadi tempat berkumpul. Bagaimana kalau many to many-nya seperti ini? Berarti parent-nya itu adalah employee, skill, dan project. Halo Muhammad Angga. Ini menjadi berapa tabel ya?
4, Pak. 4, betul. Ahmad Amar setuju? Setuju, Pak. Anda mah setuju aja. Ya, nggak pernah protes. Ada yang protes kenapa jadi 4? Zikra gimana? Punya komen? Tidak, Pak. Tidak. Zikra, itu kenapa ada kucing di belakang Anda? Oke, betul ya. Ini menjadi 4. 1, buat create table employee. 2, create table skill. 3, create table project. Nah, di skill use-nya, Anda terpaksa harus membuat 3 foreign key. Dah beres. Pokoknya kita mulai bahwa sebetulnya relasi itu harus bisa diterjemahkan satu ke satu atau satu ke n. Dan kebanyakan yang digunakan dalam basis data itu adalah 1 ke n. Lihat, ini diterjemahkan jadi 1 skill and skill use. Ini diterjemahkan menjadi 1 employee and skill use. Ini diterjemahkan menjadi 1 project and skill use. Semuanya numpuk di sini untuk mencari skill tertentu, employee tertentu, project tertentu. Nah, sebetulnya dasarnya sama ya. Cuma mungkin kompleksitas dari relasi yang berbeda. Nah, kalau seperti ini kira-kira berapa spesialisasi, generalisasi? Jadi berapa tabel nih? Ada person, ada employee, ada customer. Jadi berapa tabel nih? Ranca? Kira-kira jadi berapa tabel? Ranca Gigi? Eh, 9, Pak. Jadi 9 tabel, banyak amat. Oh, enggak salah, Pak. 4, Pak. 4. Coba kita lihat ya. Kita ada person, ada employee, ada customer. 1, person yang paling atas jadi parent. 2, employee jadi child, berarti harus pakai foreign key. 3, customer, karena jadi child cukup jadi pakai foreign key. Jadi ini hanya 3 tabel saja. Ini jadi parent, ini jadi child. Relasinya 1 person and employee, 1 person and customer. Sederhana ternyata hasilnya. Ya, tuh. Person jadi parent, employee jadi child, sehingga foreign key-nya mengacu kepada person. Customer demikian juga, menjadi employee sehingga mengacu kepada person. Sama. Ya, nggak ada tuh yang sebelah kanan kosong. Cuma butuh 3 tabel saja. Oke. Coba kita bahas dulu nih. Siapa yang mau bahas nih? Putri mau bahas bagaimana memetakan ini menjadi siapa yang jadi parent, siapa yang jadi child, foreign key ada di mana? Silakan. Bentar.
Dosennya parent. Ya, Dosen parent. Kuliahnya foreign key. kuliah apa? Foreign key. Hati-hati. Bukan kuliah ini kan entitas. Iya. Child kuliah. Jadi child, betul. Ya. Foreign key ada di mana? Di kuliah. Di kuliah. Berarti pada saat Anda membuat tabel kuliah, ya, ada berapa field di tabel kuliah? Tiga. Tiga itu yang milik kuliah. Lo Anda sendiri bilang nanti ditambah foreign key. Berarti ada berapa? Berarti bentar Pak. Foreign key-nya teh ada satu. Satu. Ya, betul. Terus field milik kuliah ada 3. Berarti ada berapa di tabel 4. kuliah? Betul. Paham ya? Oke, bagus. Nah, begitu. Kita mulai dari pemahamannya dulu terhadap ERD. Ya, jadi yang namanya, kan sudah saya bilang, yang namanya foreign key itu tidak ditulis di ERD, tapi harus ditulis pada saat Anda melakukan mapping. Ya. Oke. Nih, latihan 2. Muhammad Iqbal. Coba tolong jelaskan seperti yang tadi teman Anda jelaskan. Mana parent, mana child? Dosen, Pak, sebagai parent. Dosen sebagai parent. Lalu? ID dosen sebagai foreign key. Kita belum menyebut foreign key. Saya baru bertanya parent dan child saja. Kuliahnya di child. Lihat kardinalitasnya. Ada yang bisa bantu? Mutiara? Muhammad Nizar? Izin bantu Pak. Ya, silahkan. Jadi yang parentnya itu dosen kuliah Pak, parentnya ada 2. Betul. Apa aja parentnya? Dosen dan kuliah Pak. Siapa yang jadi childnya? Childnya yang relasi R1 Pak. R1. Berarti tabelnya ada berapa? Tabelnya ada 3. Betul. Hati-hati. Kardinalitas harus diperhatikan. Halo Rahma. Ada berapa field yang harus dibuat dari tabel dosen? Coba lihat tabel dosen. Ada berapa field yang harus di-create di tabel dosen? 5, Pak. 1, 2, betul 5. Ingat, yang namanya nama dosen itu didekomposisi menjadi 2. Artinya apa? Artinya si atribut awal sebelum didekomposisi tidak perlu dipetakan. Jadi berapa field yang harus Anda buat? 4. Apa aja? ID dosen, email dosen, nama depan dosen, nama belakang dosen. Betul. Ya, ingat itu. Ya, berarti kalau digambarkan seperti ini nggak perlu, kan sudah diwakili oleh 2 ini. Oke? Baik.
Coba Lita, sudah ditanya Lita? Belum ya? Halo Lita, pada saat pemetaan di kuliah menjadi tabel dengan berapa field? 3. 3. Kenapa 3? Ada 3 di Ya, kuliah. satu karena ada 3 di sana, dan yang kedua kuliah itu adalah parent table. Kalau di R1 ada berapa field jadinya? Ada 3. Betul 3? Apa saja? Hati-hati. R1 itu teman Anda tadi bilang adalah child. Hanya menampung foreign key saja. Foreign key dari mana? Dari dosen dan kuliah. Nah, Berarti ada 2. betul. Ya. Oke. Ya, nanti silakan Anda bisa praktekkan itu. Ya, saya harap pada saat Anda mau melakukan mapping atau pemetaan, ya hal-hal seperti itu diperhatikan. Jangan sampai misalkan Anda mau melakukan pemetaan, kok kardinalitas tidak diperhatikan. Justru itu yang akan nanti ada konsekuensinya. Satu ke satu, ya tidak perlu membuat tabel baru. 1 ke N atau N ke 1 tidak juga perlu membuat tabel baru. Pada saat banyak ke banyak. Loh, kan ini sudah disebutkan bahwa konsekuensinya adalah harus membuat tabel baru. Oke, itu materi untuk hari ini. Sebentar.